Langkah 1. Tulis ide cerita. Sebelum kamu memegang kamera, sebelum kamu memilih aktor, dan bahkan sebelum kamu membuka aplikasi editing, ada satu hal paling penting yang harus kamu miliki, ide cerita. Film yang bagus selalu dimulai dari cerita yang sederhana, tapi kuat. Cerita yang membuat orang merasa, berpikir, atau bahkan berubah. Maka dari itu, mulailah dengan menulis satu kalimat pendek yang merangkum inti ceritamu. I need dice but preemies. Misalnya, seorang siswa diam-diam menolong saingannya yang sedang sakit. Atau, seorang anak yang kehilangan ayahnya, menemukan harapan dari suara rekaman lama. Dari premis itu, kembangkan menjadi cerita 3 bagian. Awal, perkenalkan tokoh dan situasi. Tengah, hadirkan konflik, masalah, atau dilema. Akhir, tunjukkan bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya, atau gagal menyelesaikannya. Ingat, kamu tidak perlu membuat cerita yang rumit. Yang penting, ceritamu punya jiwa. Cerita yang bisa kamu ceritakan dengan jujur, dari hatimu sendiri. Jadi, tutup dulu aplikasimu sejenak. Ambil buku, atau buka catatan ponselmu. Tulis satu kalimat ide cerita yang ingin kamu sampaikan lewat film. Langkah 2. BUAT Storyboard ATU Shotlist. Kamu sudah punya ide cerita. Tapi sekarang kamu butuh cara untuk melihatnya di kepala, sebelum kamu memfilmkan dengan kamera. Inilah saatnya membuat storyboard atau shotlist. Bayangkan, film pendekmu adalah rangkaian gambar. Satu gambar mewakili satu adegan. Kamu tidak perlu jago gambar. Cukup buat sketsa kotak-kotak dengan stickman atau garis sederhana. Yang penting kamu tahu, apa yang akan terlihat? Dari sudut mana diambil? Apakah ini close-up wajah? Atau wide shot untuk memperlihatkan suasana? Kalau kamu tidak mau menggambar, kamu bisa menuliskan daftar urutan pengambilan gambar. Ini disebut shotlist. Contoh, close-up tangan membuka buku harian. Medium shot tokoh duduk diam di bangku taman. Over the shoulder shot melihat pesan di layar ponsel. Dengan storyboard atau shotlist, kamu tidak akan bingung saat syuting. Kamu tahu harus ambil gambar apa, dari sudut mana, dan berapa kali. Ini bukan soal jadi profesional. Ini soal disiplin visual. Karena setiap gambar yang kamu ambil adalah bagian dari cara kamu bercerita. Jadi ambil waktu sebentar. Bayangkan film pendekmu seperti komik tanpa dialog. Gambar atau tulislah apa yang kamu lihat di pikiranmu. Lalu simpan. Itu peta perjalanan filmmu nanti. Langkah 3. Siapkan alat sederhana. Sekarang ceritamu sudah siap. Gambar-gambarnya sudah kamu bayangkan. Lalu muncul pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Aku harus pakai alat apa? Jawabannya sederhana. Gunakan apa yang kamu punya. Dan itu bisa dimulai dari HP yang sekarang ada di tanganmu. Kamera HP zaman sekarang sudah lebih dari cukup untuk bikin film pendek. Yang penting adalah bagaimana kamu menggunakannya. Pertama, pastikan kamera bersih. Lop dulu lensonyo. Kedua, ambil gambar dengan posisi horizontal. Kecuali kamu sengaja bikin untuk Instagram Reels atau TikTok. Lalu, kamu butuh stabilitas. Kalau nggak punya tripod, pakai apa saja. Tumpukan buku, kotak, atau bahkan gelas. Jangan biarkan gambarmu goyang kalau bukan disengaja. Suara juga penting. Gunakan headset berkabel sebagai mikrofon. Letakkan dekat mulut aktor atau narator, tapi tetap tersembunyi. Kahaya. Ambil gambar di tempat terang, dekat jendela, atau outdoor saat pagi sore. Hindari lampu dari belakang yang bikin wajah gelap. Terakhir, siapkan aplikasi editing gratis. Di Android, Coba CapCut atau VN. di iPhone, gunakan iMovie. Kamu tidak butuh kamera jutaan. Yang kamu butuhkan adalah ketelitian dan keberanian untuk mulai. Ingat, film yang bagus bukan soal alat mahal, tapi soal niat dan cerita yang jujur. Langkah 4, ambil gambar suara. Sekarang kamu sudah sampai di tahap paling seru dan paling menantang. Mengambil gambar dan merekam suara.
Inilah saat semua ide dan rencana di atas kertas mulai berubah jadi nyata. Tapi sebelum kamu mulai merekam, ingat satu hal. Setiap gambar yang kamu ambil, harus punya alasan. Gambar bukan hanya estetika, tapi juga makna. Kamera pertama, ambil gambar dengan tenang. Jangan terburu-buru. Perhatikan komposisi, apa yang masuk ke dalam frame. Geser sedikit ke kanan atau kiri bisa mengubah rasa. Matahari dengan awan kecil 2 gunakan cahaya alami kalau bisa. Cahaya pagi dan sore itu lembut. Cahaya siang terlalu keras, bisa bikin bayangan tajam. Jejak kaki ambil gambar dari berbagai sudut. Wide shot untuk menunjukkan tempat. Asterisk close-up untuck emosi. Asterisk over the shoulder untuck percakapan. Jangan takut untuk mencoba. Kadang satu gambar bisa bicara lebih dari 1000 kata. Mikrofon 2 kedua, rekam suara dengan hati-hati. Tempatkan mikrofon, atau headset, sedekat mungkin dengan sumber suara. Diamkan sekitar. Matikan kipas, TV notifikasi HP. Jika ingin rekam narasi atau voice over, ambilnya terpisah. Rekam di tempat sunyi. Tarik napas, dan baca dengan ritme yang tenang. Kadang kamu butuh ambil gambar beberapa kali. Itu wajar. Film yang baik tidak lahir dalam sekali take. Jadi jangan buru-buru sempurna. Ambillah gambar dengan rasa. Dengarkan suaramu sendiri. Karena saat kamu merekam, kamu sedang menciptakan cerita. Langkah 5. Editing publikasi. Kamu sudah punya gambar. Kamu sudah rekam suara. Sekarang saatnya menyusun semuanya menjadi satu. Mengedit dan mempublikasikan. Editing bukan hanya soal memotong dan menyambung, tapi soal merasa. Mana yang perlu ditahan, mana yang cukup ditampilkan. Ponsel buka aplikasi editing sederhana seperti CapCut, VN, atau iMovie. Masukkan semua klipmu. Susun sesuai urutan cerita. Gunting hitam 2 potong bagian yang terlalu lama. Biarkan adegan berpindah dengan ritme yang alami. Jangan takut meninggalkan beberapa bagian jika itu membuat cerita lebih kuat. Not musik tambahkan musik latar. Tapi jangan sampai menenggelamkan suara utama. Musik harus memperkuat suasana, bukan mencuri perhatian. Writing hand sisipkan teks jika perlu. Judul, nama tokoh, Terjemahan. atau mungkin kutipan pendek dari isi ceritamu. Papan penanda terakhir, buat judul video yang menarik, dan tuliskan deskripsi singkat. Sertakan pesan, tujuan, atau bahkan pertanyaan untuk penonton. Kotak keluar unggah ke YouTube, Instagram, atau platform manapun yang kamu suka. Dan saat kamu menekan tombol, publikasikan. Itu bukan hanya mengunggah file. Itu adalah membagikan cerita. Cerita yang lahir dari idemu sendiri. Dari tanganmu sendiri. Dan mungkin akan menyentuh hati seseorang di luar sana. Film pendekmu tak perlu sempurna. Yang penting, ia jujur. Terima kasih telah membuat cerita. Selamat datang di dunia pensrita visual. Penyutup. Kita sudah berjalan bersama melalui 5 langkah sederhana. Menulis ide, membayangkan gambar, menyiapkan alat, merekam, lalu menyusun semuanya jadi satu. Mungkin kamu masih merasa canggung. Mungkin hasil pertamamu belum seperti yang kamu bayangkan. Tapi percayalah, setiap orang yang hebat juga pernah mulai dari nol. Bedanya, mereka berani mulai. Film pendek bukan soal alat mahal. Bukan soal studio besar. Tapi soal keberanianmu menceritakan sesuatu dari sudut pandangmu sendiri. Ceritamu mungkin kecil, tapi bisa menyentuh hati yang besar. Ceritamu mungkin sederhana, tapi bisa membuka mata banyak orang. Jadi, terus buat. Terus cerita. Karena dunia butuh lebih banyak cerita jujur. Cerita dari kita, untuk kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.